Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, sabdamu adalah pelita, penuntun langkah kami, dan obor penyuluh jalan kami. Kami ingin membaca dan merenungkan sabdamu. Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Penuhilah hati kami dengan sabdamu. Sabdamu adalah kebenaran. Bersihkanlah pikiran kami dari keinginan yang menyesatkan. Bukalah diri kami agar dapat mendengarkan sabdamu. Amin. Sekali peristiwa, Yesus berangkat dari Samaria dan pergi ke Galilea, sebab ia sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Maka setelah ia tiba di Galilea, orang-orang Galilea pun menyambut dia, karena mereka telah melihat segala sesuatu yang dikerjakannya di Yerusalem pada pesta itu, sebab mereka sendiri pun turut ke pesta itu. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya, lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya." Pegawai istana itu berkata kepadanya, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, "Pukul berapa anak itu mulai sembuh?" Jawab mereka, "Kemarin siang pukul 1 demamnya hilang." Maka teringatlah ayat itu, bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, "Anakmu hidup." Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, selama hidup pasti kita pernah mengalami sakit, atau keluarga dan orang terdekat kita yang mengalami sakit. Ketika kita atau keluarga yang sakit, pasti kita akan pergi berobat ke rumah sakit atau pengobatan alternatif lainnya. Namun, pasti kita juga pernah tidak ingin pergi berobat ke rumah sakit atau pengobatan alternatif lainnya. Alasannya, karena kita tidak yakin bahwa kita akan sembuh. Bisa saja kita juga takut akan adanya penyalahgunaan obat. Belum lagi alasan-alasan lain yang membuat kita takut untuk pergi berobat. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, keyakinan dan kepercayaan dari setiap orang tentunya berbeda-beda. Ada orang yang mudah percaya
akan sesuatu. Ada juga orang yang sulit percaya akan sesuatu. Tentunya hal ini disebabkan oleh pengalaman hidup mereka. Demikian juga halnya dengan keyakinan dan kepercayaan kepada Allah. Keyakinan dan kepercayaan yang dimiliki oleh seseorang ditunjukkan lewat iman yang dimilikinya. Bisa saja kita mengatakan bahwa kita beriman kepada Kristus, tapi kita tidak yakin dan percaya sepenuhnya kepada Kristus. Hal ini bisa saja terjadi ketika kita mempunyai pengalaman. Misalnya, ketika kita mengalami kesusahan, kita marah kepada Tuhan dengan mengatakan bahwa Tuhan itu jahat dan tidak adil karena Dia membuat kita susah. Namun, ketika kita sedang bergembira, kita tidak mau mengucapkan syukur atas apa yang telah kita rasakan. Dalam artian, kita datang kepada Tuhan bila kita merasa butuh saja. Bila kita tidak butuh, kita tidak datang dan tidak mau bersyukur kepadanya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan Injil hari ini mengisahkan tentang iman seorang pegawai istana. Dikatakan bahwa ia mempunyai seorang anak yang sedang sakit. Kemudian pegawai itu datang kepada Yesus supaya anaknya disembuhkan. Kemudian Yesus berkata kepada pegawai istana itu, "Pergilah, anakmu hidup." Pegawai itu pun percaya dan kembali ke tempatnya. Ternyata anaknya pun mengalami kesembuhan. Apa yang bisa kita renungkan dari bacaan Injil hari ini? Bahwa beriman itu bukan sekedar mengatakan bahwa aku beriman, melainkan juga harus memiliki keyakinan dan kepercayaan terhadap yang diimani itu. Sebagai orang Kristen, kita mengatakan bahwa kita beriman kepada Kristus. Namun, apakah iman tersebut hanya sebuah omongan belaka? Tentunya kita harus merenungkan dan belajar dari pegawai istana tadi, di mana dia bukan sekedar beriman, melainkan juga yakin dan percaya kepada Kristus bahwa anaknya akan sembuh. Demikian juga halnya dengan kita. Jika kita mengatakan beriman kepada Kristus, hendaknya juga kita yakin dan percaya kepada Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana kita bisa mewujud nyatakan iman tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari? Kita bisa mengambil contoh dari ilustrasi di awal tadi. Misalnya, ketika kita sakit atau orang terdekat kita sakit, kita jangan takut untuk pergi berobat ke rumah sakit atau ke pengobatan alternatif lainnya. Kita harus yakin dan percaya bahwa Allah hadir untuk menyembuhkan kita lewat tangan para medis. Contoh lain lagi yakni pada masa pandemi ini, hendaknya kita mau divaksin. Jangan kita terpengaruh oleh omongan orang lain yang mengatakan bahwa vaksin dapat menyebabkan penyakit atau bahkan kematian. Sebaliknya, kita yakin dan percaya bahwa ketika kita sudah divaksin, daya tahan tubuh kita akan semakin kuat dan mudah-mudahan kita bisa terhindar dari COVID-19 ini. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, semoga lewat bacaan Injil hari ini kita semakin disadarkan bahwa beriman kepada Kristus bukanlah sekedar kata-kata, melainkan juga harus memiliki keyakinan dan kepercayaan yang teguh kepada Kristus. Tuhan memberkati.
Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena Engkau masih memberkati kami hingga saat ini. Bantulah kami ya Tuhan, agar kami semakin beriman kepadamu, sehingga semakin hari kami semakin layak di hadapan-Mu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus. Pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.